Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan terus melingkupi kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita mendasari perjalanan setiap kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya. Dan karena itu sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau waktu demi waktu Tuhan terus anugerahkan kepada kami. Napas kehidupan terus Engkau anugerahkan, sehingga kami hidup dan kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu, kami akan merenungkannya pagi hari ini. Tolonglah kami yang terbatas ini, berikan kami roh pengertian untuk mengerti firman-Mu. Kiranya firman pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami persembahkan kepadamu. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan renungkan bersama-sama firman yang terdapat dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman-Nya. Berbahagia kita yang mendengarnya, dan lebih berbahagia kita jikalau kita melakukannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pagi hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, kokoh dalam pengharapan. Kokoh dalam pengharapan. Saudara-saudara, di manakah pengharapan kita saat kita menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan sebab banyak orang saat menghadapi pergumulan dan penderitaan akhirnya mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan ungkapan keputusasaan. Untuk apa hidup? Atau kehidupan hanya diselimuti penderitaan? Sebuah peristiwa yang menakutkan juga pernah dialami pemazmur. Ketika ia merasa terancam di tempatnya yang sunyi dan mencekam, ia berkata,
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Namun karena ia tetap sadar sebagai orang yang benar-benar setia dan sungguh percaya akan kemahakuasaan Tuhan, lalu ia sendiri menjawab kekhawatirannya. Lalu dengan tegas ia mengatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Itu dapat kita baca dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, Yeremia yang meratap karena penderitaan tetap kuat dalam mengharapkan kasih sayang Tuhan. Ia sadar bahwa konsekuensi dosa adalah hukuman. Namun dalam tindakan Allah menghukum juga diikuti dengan janji pembebasan jika umatnya kembali bertobat. Ada 3 hal menjadi kesaksian Yeremia. Yang pertama, ia yakin dengan iman bahwa Tuhan setia dan kesetiaannya tak berkesudahan. Yang kedua, Yeremia selalu berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan tetap setia pada orang yang selalu berharap kepadanya. Dan yang ketiga adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Karena itu, jangan kehilangan pengharapan iman yang kokoh akan membuat kita teguh menghadapi pergumulan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari saudara kita kembali berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau berkenan menyapa kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kembali disadarkan bahwa ketika kami menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, sesungguhnya tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau tetap setia menolong setiap orang yang menaruh iman dan pengharapannya kepadamu. Bapa di sorga, ajarlah kami dalam hidup yang akan kami jalani ini untuk terus menanti pertolongan dalam hidup kami. Sebab kami sungguh yakin dan percaya bahwa tiada pertolongan yang akan mampu memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi jalan buntu. Benar, itu hanya datangnya daripadamu. Ajarlah kami Tuhan dan berikan kami hikmat untuk terus hidup berserah hanya kepada Tuhan, untuk terus menyerahkan kepada Tuhan pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Berat ringannya Engkau berkuasa atasnya. Menjalani sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kami hikmat untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah dan sempurnakanlah. Kami berdoa kepadamu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.